Jadi anak-anak muda sekarang itu biasanya ketika mereka udah mulai serius dengan kehidupan mereka, kenapa mereka nggak bisa serius? Karena too much entertain, terlalu banyak distraksi. Aku kuliah di Jakarta, 4 semester, nggak kelar. Sama dong kita. Sama ya? Iya. Pada hakikatnya nanti, ketika kita udah pelajari self-development, kebahagiaan itu datang dari self, dari diri sendiri. Bukan dari apa yang orang lihat tentang kita. Banyak orang, ketika mereka finansialnya bagus nih, lifestyle juga gede. Nah ini yang menunda financial freedom. Untuk mulai bisnis, yang paling penting adalah ide atau si eksekutor bisnisnya. Kalau dia punya ide yang bagus dan dia bisa tuang ke dalam sebuah bisnis plan, modal itu bisa dicari dimanapun. Bisnis adalah soal mengendalikan resiko yang besar menjadi sebuah keuntungan. Karena keuntungan itu berada di balik resiko yang besar yang dikendalikan dengan benar. Jadi semakin besar resiko yang terkendali, semakin besar keuntungannya. Kalau saya masih bisa diputar waktu kembali, saya pengen lebih early lagi berbisnis dan ingin lebih bermimpi lagi. Kalau boleh kan. Hai, selamat datang di Liminal. Today, we've got an exciting topic to dive into. So let's get started. Sedikit cerita, ini adalah episode pertama dari Liminal. Dan podcast ini saya buat karena nggak punya teman ngobrol. Lalu saya memutuskan untuk membuat dan mengundang orang-orang yang layak bagi saya untuk ngobrol banyak hal dan atas keresahan yang mungkin saya rasakan atau teman-teman di rumah rasain juga. Honestly, it's my first time to be a host podcast being in from camera interview someone. Oke. Next, mungkin langsung aja bintang tamu pertama kita ini, saya sangat exciting mengundang beliau. Beliau adalah seorang teman karib yang sudah berhubungan dekat dengan saya dan banyak ngobrol dengan beliau, buat saya excited. Beliau adalah seorang entrepreneur, CEO di sebuah rumah sakit dan di beberapa bisnis UMKM. Ya, langsung saja, Bro Salman. Pak Putra. Oke. Bro Salman Al-Farisi Syarif. Silakan perkenalkan diri, Bro. Perkenalkan diri ke kamera atau gimana? Langsung aja. Langsung aja. Ya, saya Salman Al-Farisi. Nama saya Salman Al-Farisi Syarif ya. Ya Syarif itu sebenarnya nama orang tua ya. Nama aslinya Salman Al-Farisi. Saat ini saya menjabat sebagai CEO di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa ya. Tepatnya di holding company-nya. Dan juga saya memiliki beberapa rumah bisnis F&B. Saya memiliki beberapa bisnis F&B, ada bubur ayam, ya ada ayam geprek juga. Ya sebenarnya itu family business sih. Tapi awalnya beberapa dari itu saya yang rintis. Jadi saat ini kesibukannya ya itu bisnis, ya, rumah sakit, holding company. Kemudian ya ngonten juga, lebih ke self aktualisasi sih Pak. Oke. Nah, jadi ya itu saya. Saya atau aku nih ya. Ini suka olahraga juga ya sekarang ya? Lari. Biar sehat aja. Biar sehat. Jadi katanya anak-anak muda sekarang tuh gini Pak, katanya kalau Anda gemuk, Oke. itu Anda punya kesempatan mati Anda lebih cepat. Jadi kita sedang berusaha memperpanjang umur gitu. Dengan olahraga. Gaya hidup sehat. Hidup Menarik. sehat. Nggak terasa ya Pak, kita udah kenal lebih kurang 4 tahun ya. 4 tahun lumayan. Dan akhirnya kita wacana COVID ya? pembicaraan kita untuk berbicara di podcast ini Oke. terrealisasikan juga ya. Alhamdulillah. Iyalah, alhamdulillah. Sudah sekian purnama kayak ini. Sekian Kita purnama. ngobrol kayak bikin podcast gitu ya. Alhamdulillah hari ini. Sayang, Pak. Sayang. Kalau cuma kita doang yang ngobrol tentang pengembangan diri, tentang bisnis. Ya kayaknya sih kalau kita cuma ngobrol sedikit ini sayang. Tapi kalau kita mungkin siarkan, kita bikin di podcast, kayaknya insya Allah akan banyak yang dapat manfaat dari itu. Banyak bermanfaat dan lebih berguna ya. Berinspirasi tentunya, jadi inspirasi buat teman-teman, terutama di Pekanbaru nih. Gitu kan. iya. Ini kayaknya Pekanbaru ada podcast tapi apa senyap gitu aja gitu ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Makanya kita hadir di sini siapa tahu untuk menginspirasi teman-teman semua di luar sana, terutama anak muda-mudi Pekanbaru. Mudah-mudi ya. Iya, yang muda yang bisa seharusnya mereka bisa lebih sukses daripada Oh iya harus. orang-orang tua kita zaman dulu yang mempunyai keinginan yang lebih untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Harus. Karena terlalu banyak trust issue di zaman sekarang. Tarsis ya. Iya. Too much entertain bro. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu biasanya ketika mereka udah mulai serius dengan kehidupan mereka,
Kenapa mereka nggak bisa serius? Karena too much entertain, terlalu banyak distraksi. Ya. Jadi mereka terdistraksi dengan yang namanya entertain. Yang tadinya mereka udah mau fokus nih berubah, to be someone else lah yang jadi lebih baik lah ya, jadi orang lebih baik. Ditarik lagi sama temennya, jadi bias lagi gitu. Padahal dia mau serius nih gitu kan. Mau serius bisnis lah, let's say, atau mau serius berkarir. Ternyata teman-temannya ngajakin, nggak usah serius amat lah, sinilah kita main gitu kan. Benar, saya sangat mempengaruhi seseorang ya Pak. Pasti, sehingga padahal masa depan negara kita ini adalah di anak muda. Oke, mungkin aku mau jelasin sedikit tentang storytelling. Boleh. Bapak Salman ya, pernah di kuliah di Jakarta? Pernah. Dan tidak selesai? Tidak selesai. Waduh, itu kenapa tuh? Aduh, mungkin bisa di-spill sedikit nanti ya. Boleh. Terus balik ke Pekanbaru dan memulai usaha pisang goreng yang pertama? Pernah jual pisang goreng. Pernah jadi pisang goreng. Dan kini menyelamatkan rumah sakit yang tadinya mau bangkrut. Waduh. Itu boleh diceritain sih. Mau bangkrut ya? Gimana? Dari ada sih. Mau diceritain itu dulu? Gitu. Boleh, coba diceritain. Yang mana? Yang pisang goreng atau rumah sakit dulu? Pisang goreng. Oh boleh, pisang goreng. Jadi dulu tuh aku kuliah di Jakarta Pak, sempat. Jadi ibu setelah SMA di Pekanbaru kan, kebetulan di madrasah nih Mandua gitu. Setelah sekolah di madrasah, ditanya mau kuliah di mana kamu? Kalau ibu sih dari dulu ya anak-anaknya dikuliahin di luar semua sih. Jadi memang diajarin merantau gitu. Jadi diajarin merantau, aku kuliah di Jakarta di salah satu kampus swasta ya. PPM namanya, di Tugu Tani. Ya, dia selevel Prasmul, selevel Binus gitu lah. Ya, jadi manajemen, aku di situ sekitar 4 semester sih. 4 semester, 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun kurang lebih, aku 4 semester. Nggak kelar. Sama dong kita. Sama ya? Iya. Semester 4 ya? Cabutnya bukan karena males aja gitu ya. Tapi karena pengen start bisnis earlier. Jadi waktu itu aku udah mulai aware sama bisnis ya gitu. Jadi aku pengen jualan, pengen dapetin duit lah gitu. Namanya anak kos-kosan gitu kan. Pengen punya duit tambahan. Aku pengen jualan waktu itu. Cuma ada perkataan salah satu pembina kita di kampus. Itu dia bilang, kamu semua nggak boleh bisnis sampai semester 7. Itu aku kayak terima gitu. Nggak terima ya? Nggak terima aku. Gitu kan. Kampret gitu kan. Masa harus belajar dulu gitu kan. Gimana? Bisnis mah bisa aja, kuliah aja gitu kan. Kenapa nggak boleh? Jadi ternyata emang ada peraturannya. Nggak boleh memanfaatkan sarana kampus untuk bisnis. Kecuali emang itu SKS-nya gitu. Mata kuliahnya gitu. Oh ya wes, jadi dari situ hilang mood kan. Padahal kita pengen cuan nih, wes. Aku belajar ke Bandung, pindah ke Bandung sebenarnya. Sebelum balik Pekanbaru pindah ke Bandung. Kebetulan ibu aku bilang, kamu di Bandung tuh ada sekolah entrepreneur tuh bagus. Oh boleh lah, berapa bulan? Nggak sampai setahun. Ya wes, aku coba ikut. Ternyata bagus. Namanya Young Entrepreneur Academy. Young Entrepreneur Academy, aku belajar entrepreneurship selama kurang lebih 7-8 bulan lah. Memang di situ digembleng banget. Banyak yang parah. Jadi dia 30% teori, 70% praktek. Udah bisa. Jadi di situ kita bukan hanya diajarin bisnis, diajarin bangkrut, Pak. Bangkrut. Bangkrut diajarin. Bangkrut diajarin. Jadi gimana kita bangkrut, apa fail-nya, katanya gitu kan. Katanya untuk untuk biar kita tahu bisnis itu sakit. Jadi belajarnya di situ dulu gitu. Jadi kita bangkrut, dibikinlah program namanya Biscom ya, Business Competition. Ya. Kita dibagi per kelompok, satu angkatan tuh sekitar 45 orang ya. Per kelompok ada 6 orang. Ekstrimnya waktu itu, gamenya, tim yang menang, omsetnya terbanyak dalam membuat bisnis 1 bulan, itu profit tim yang lain untuk yang menang, kan jahat Pak. Jadi kita capek-capek nyari untung tapi profitnya buat ternyata profitnya untuk orang lain. Dan tim yang menang waktu itu makan pizza di depan kita, Pak. Waduh. Ada yang beli handphone. Waduh. Itu kebayang kan sakitnya gimana ya? Jadi karena mereka kasihan sama kita yang kalah, mereka beliin kita pizza juga. Tapi kita cuma makan 1 pizza tuh rame-rame gitu. Dia cuma ngirim 1 pizza buat 1 kelompok, 1 potong piece pizza tuh lu bagi-bagi dah gitu. Tapi memang di situ kita diajarin gembleng jadi bisnis. Setelah dari situ, singkat cerita balik Pekanbaru, baru jual pisang goreng. Pisang goreng ini pas waktu tiba di Pekanbaru, gimana tuh, ceritain sedikit. Nggak tahu kenapa ya, karena ibu dulu ngajarin gitu. Kenapa pisang goreng? Iya, jadi gini. Untuk awalnya. Dulu itu sempat tahun 2014, 2015 itu sempat terkenal tuh pisang goreng keju ya. Piscok itu ya di Pekanbaru ya, piscok gitu.
bolehlah jualan ini. Oke, jadi kebetulan waktu itu aku punya teman di Jogja, visual graphic designer. Oke. Aku lupa namanya, Mbak Dia kayaknya. Dia jago bikin gambar visual design, itu jago banget. Oke. Brandingnya keren. Dulu aku bikinnya namanya pisang comel, Pak. Pisang comel. Pisang comel. Aku minta tolong sama Mbak itu untuk bikin visual desainnya, banner-bannernya, terus kita jual pakai gerobak, etalase gerobak yang apa sih bahasanya, mini-mini kontainer kecil gitu ya. Dulu tuh kan keren, Pak, di Pekanbaru. Sebelum sekarang menjamur banget gitu ya. Dulu pokoknya pakai apa namanya, mini yang kontainer kecil gitu ya kan. Jual pisang goreng. Kebetulan waktu itu jual di rumah sakit ibu. Oh. Nah, rumah sakit ibu waktu itu udah mulai goyang. Tapi juga udah mulai sih. goyang. Udah mulai goyang. Oh, udah mulai goyang. Goyang. Jadi aku jualan pisang goreng di depan rumah sakit ibu. Oke. Sampai orang-orang depan itu juga bilang kan, "Lo ngapain jual pisang goreng? Ibunya punya rumah sakit gitu." Iya. Ya, itu kan punya ibu gua, bukan punya gua. Kita kan butuh duit kan. Betul. Nah, jadi diajarin dulu lumayan, jualannya cuma 3 jam 4 jam dari sore sampai jam 7 malam, jam 8 malam lah habis isya. Itu omset 300.000, 400.000 lah. Alhamdulillah lumayan ya. Lumayan. Untuk awal-awal kita Awal mulai. ya, sebulan ngantongin bersih 5 juta lah. Waduh, di usia berapa itu? Waktu itu 20, ya sekitar 23. 23 tahun. Sebelum nikah pokoknya. Enggak lah, 20 malah itu, Pak. 20 ya? 9 tahun yang lalu kan, 2014, 2015. 2015. Sekarang 2024, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Gede lah untuk anak muda. Setelah pisang goreng lalu masuk ke perusahaan keluarga ya, rumah sakit. Masuk sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita udah masuk juga. Jadi ibu tuh punya rumah sakit. Tapi anak-anaknya memang dari dulu ibu nggak manjain kita dengan segampang itu nyari kerja gitu, nggak. Dia nggak mau. Jadi rata-rata anak-anak ibu aku tuh kita semua bisnis semua. Rata-rata. Bisnis semua ya. Semuanya bisnis. Sampai pisang goreng itu kakak kebetulan ada dokter satu. Kakak dokter militer sekarang dia. Sempet dia habis dokter itu, dia juga sempat jual pisang goreng, Pak. Di Gorontalo waktu internship. Jadi sempet kakak pun dokter saking resepnya sama. Resepnya sama, Bro. Jadi ibu dulu tuh kalau mau jual sesuatu pasti masak dulu ke kita. Kayak tes produk lah. Tes produk. Nih kalian cobain nih. Itu kadang masak tuh bisa sampai sebulan tuh 10 kali masak itu. Jadi memang betul-betul dipastiin ini enak nih. Konsisten. Betul, nggak berubah rasanya. Wes kita patenkan di kertas, dibikin bumbunya, gramasinya ditentuin. Jadi bumbu rahasia. Sampai yang sekarang abang pertama Dendeng Batoko Kinca itu. Iya. Nah, itu juga. Itu awalnya kita semua diajarin cara masaknya. Itu yang awalnya memang ibu yang Ibu semua ya. itu. Memang jago masak ya? Jago masak. Hobi masak. Hobi masak. Hobi masak dia. Ibu semua. Jadi aku bikin abis pisang goreng, aku masuk ke perusahaan ibu. Cuma masuknya nggak terlalu ini, Pak, nggak terlalu langsung nggak. Aku itu cuma di strategi aja. Oke. Jadi strategi, ibaratnya di holding lah. Walaupun waktu itu holding belum terlalu banyak perannya ya, nggak seperti sekarang. Holding company-nya, karena kalau mau involve di rumah sakitnya itu kan harus punya basic tenaga medis atau jenjang pendidikan minimal S1. Kita nggak lulus gitu. Iya, benar. Jadi takutnya nanti malah jadi kesenjangan sosial di karyawan. Karyawan waktu itu masih udah sekitar 60-70-an lah. Karyawan. Kalau sekarang udah hampir 200 sama dia di bawah holding ya. Hampir 200 orang. 200 orang ya. Itu. Menarik. Sambil minum ya boleh? Sambil minum. Langsung mungkin kita langsung ke perbincangan utama kita. Sip. Kali ini mungkin topik kita bakalan ngomong soal self-development. Self-development? Yes, menurut Pak Salman gimana tentang self-development? Self-development itu sebuah ilmu yang harus dipelajari oleh semua manusia sih. Kalau menurut aku ya, Bang. Oke. Menurut aku nih, anak-anak muda sekarang kalau kita mau going next level lah di kehidupan kita selanjutnya ya. Karena kita hidup itu kan harus ada perubahan ya. Yang pasti perubahan jadi lebih baik. Nah mungkin kan orang perubahannya lebih buruk. Mungkin aku potong sebentar. Gimana? Mungkin kita coba jelasin self-development itu apa sih? Self-development itu kan artinya pengembangan diri. Develop itu nanti mengembangkan. Self, diri. Self-development, pengembangan diri. Gitu kan. Pengembangan diri, ilmu basicnya sebenarnya kayak psikologi. Cuma ini sebenarnya luas banget. Caranya juga macam-macam.
Sehingga ada namanya motivasi, ada ilmu pengetahuan yang harus dipelajari, nanti baru praktek dan segala macam, sehingga kita baru bisa berubah gitu kan, menjadi orang yang lebih baik gitu sih. Self development. Syarat perubahan ya harus sadar nggak sadar pasti tersentuh yang namanya self development. Kalau orang berubah nih, dulu misalnya kita lihat orang kayaknya dia burik gitu ya, sekarang malah glow up, ya, glowing gitu kan. Perubahan ya. Dia pasti melewati fase self development, pengembangan diri. Dia make up kan, make over kan, jadi orang yang lebih baik. Atau yang dulu badannya kurus, sekarang badannya six pack. Oke. Pasti dia melewati yang fase namanya self development. Saya kayak Sadar nggak sadar? saya dari 96 kilo sekarang udah jadi 78 Dulu kilo. gundur gitu ya? Iya kan, berarti itu fase yang Bapak lewati, itu fase self development. Tapi pasti ada motivasi kan? Ada sesuatu yang pengen Pasti ada triggernya. triggernya. Self trigger orang macam-macam. Macam-macam. Kemungkinan self trigger orang itu nggak jauh dari dua hal, Pak. Apa itu, Pak? Ada namanya kenikmatan Kenikmatan sama kesengsaraan. Oke. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Kenikmatan. Kenikmatan itu pain and pleasure. Oh. Oke, kesengsaraan tuh pain, kenikmatan tuh pleasure gitu kan. Jadi kenapa seseorang bisa berubah menjadi orang yang lebih baik? Karena dia ngelihat pleasure di masa depan. Kalau gue ngelakuin itu, kalau aku ngelakuin ini nih, insya Allah nanti akan ada pleasure yang akan aku terima. Oke. Ketika aku rajin berolahraga, pleasure-nya apa? Badanku bagus, six pack, ototku bagus, hidup lebih sehat, itu pleasure-nya. Pain-nya apa? Ketika aku malas berolahraga, pain-nya apa? Aku mungkin jadi overweight. Oke. Aku jadi orang yang susah tidurnya. Benar. Aku jadi dua hal ini yang menjadi drive orang untuk melakukan self development. Menghindari pain Sama di masa depan, ingin mendapatkan pleasure di masa depan. Gitu sih. Pasti Pak Mutra bisa turun berapa kilo tuh? 20 kilo lebih ya. Itu apalagi setelah kita turun gunung kemarin. Turun gunung ya. itu saya ngerasanya ringan badan. Ringan badan ya kan. Karena ada pain and pleasure. Pasti pengen kan kalau gue nggak berubah nih bisa ngaco nih masa depan. Benar. Apa namanya? Kalau nggak diet bisa cepat mati nih. Gue nggak mau mati muda bro. Masih banyak. Kalau bisa jangan lah. Jangan. Ya, kecuali kita udah ahli ibadah gitu. Iya. Ya, siap mati gitu. Oh, insya Allah kalau udah Ahli ibadah. Gitu. Oke, menarik tentang self development ya. Ya. Dari banyaknya konten yang Bro Salman buat di konten sosial media, Oke. ternyata Bro Salman juga ini ya mulai konten ya. Ya udah lama sih. Udah lama. Baru sih sebenarnya. Baru ya. Jadi sekarang konten ya, alhamdulillah mulai fokus konten itu di bulan April kalau nggak salah. Tahun ini. Tahun 2024. 2024. Jadi waktu itu triggernya pleasure sih. Kan tadi pengen pleasure ya. Pop up gitu di kepala. Kayaknya enak kalau aku punya banyak follower gitu. Kayaknya enak ya. Kenapa gitu? Mikirnya seperti itu. Karena lebih ke tadi self aktualisasi. Oke. Jadi ketika kita punya banyak follower gitu ya. Berarti kan kita adalah seorang yang penting. Dan ketika kita dianggap seorang yang penting, final destination diri aku itu bisa mungkin lebih gampang terdeliver. Karena gini, bagi aku hidup yang namanya hidup itu adalah makna. Makna ya. Dan makna terbaik itu adalah ketika hidup aku lebih bermakna buat orang banyak. Oke, lebih berguna, bermanfaat. Ya. Jadi ya kalau kita kan muslim ya, jadi ada hadis Nabi SAW tuh bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya buat manusia lain. Nah, manfaat itu akan lebih gampang tersebar kalau menurut aku ya. Kalau banyak orang yang mengikuti aku atau banyak orang yang menyorot kehidupan aku. Baru aku bisa menebar manfaat yang banyak. Tapi kalau aku cuma di follow sama anak, istri, bapak, ibu, keluarga gitu kan. Itu sudah pasti kan. Ya, jangan-jangan mereka juga ngeliat keburukan kita. Jadi malas ngikutin kita. Betul. Apalagi masih bocil lagi. Aduh, lu juga bocil lu. Lu enak juga karena privilege. Waduh, privilege lagi. Ntar kita bahas boleh. Tapi itu kenapa mulai ngonten? Karena pleasure-nya itu kayaknya enak nih. Bisa punya banyak followers. Apalagi ibu konten kreator juga, Pak. Oh iya. Ibu konten kreator. Ibu punya berapa ini ibu tuh? Sekarang kalau nggak salah 170 ribuan followernya di Instagram. Lebih banyak dari Bapak dong? Banyak, parah makanya. Bilang, Bu, pokoknya tahun 2024 follower aku lebih banyak pada ibu. Diketawain. Sampai ini udah mau di penghujung 2024 nih. Ya biasa lah. Makanya kita kan naruh finish line tuh tinggi. Ambisinya boleh tinggi. Sehingga kalau jatuh minimal di awan-awan lah. Ya, sekarang follower aku 31 ribu. Kemarin sempat 31,7 ya. Kan lumayan, Pak. 31 ribu. Lumayan. Organik, Pak. Organik. Nggak bayar. Dengan konten tiap hari.
ngonten tiap hari, apapun lah tentang bisnis ya. Makanya yang penting konten lah. Tapi diapresiasi juga sama ibu. Oke. Ya berarti dia beneran gitu kan. Berarti maksudnya gini, kalau kita pengen suatu hal, pengen achieve something. Kalau orang yang udah paham self development, dia pasti aim-nya tinggi, Pak. Aim itu apa ya? Nargetin tinggi. Targetnya tinggi. Aku sukses kalau aku followernya udah 100.000. Sehingga kalau nggak tercapai pun, minimal dia dapat 20 ribuan gitu, 30 ribuan kayak aku nih sekarang nih. Aku bilang waktu itu follower ibu aku lebih dari follower ibu. Ibu waktu itu followernya 100.000, Pak. 105.000 aku masih ingat banget. Ketika aku ngomong sama ibu, Bu, aku mau konten, aku mau ngalahin ibu di tahun ini. Follower dia masih 103.000. Ya 103 atau 105.000. Dia ketawa. Follower aku waktu itu baru teman-teman sekitar 1.500 orang. Aku mulai ngonten, ya diketawain lah, wajar ya ngonten. Ketawain, sampai akhirnya tiba-tiba grow up jadi 25.000. Ibu udah mulai serius nih. Waduh, ini anak benar serius nih. Ibu kontennya makin genjer lagi, Pak. Lagi ya. Dia hire tim kreatif. Waduh. Ingat betul ibu. Jadi saya bersaing sama ibu sendiri. Bersaing sama sendiri. Gak siap ya? kalah dia, gak siap kalah. Bener Pak, followernya naik. Sekarang jadi 173.000. 170.000. Aku udah gini deh, kalah gitu. Ampun suhu. Ras terkuat di bumi soalnya dilawan. Ras terkuat di bumi. Mama, aduh. Nah, itu sih Pak. Sekarang konten ya walaupun ya keren lah, enak sih konten, lebih benar bermanfaat. Lebih ke bermanfaat buat orang banyak. Self aktualisasi juga ya. Kita mengaktualisasikan diri biar konsisten, biar kita fokus, biar kita nggak malas. Gitu. Jadi rajin kan kalau konten. Betul. Tadi sedikit menyinggung tentang achievement ya. Kadang kita sebagai manusia itu kan pasti ingin lebih dan lebih. Pasti sudah berada terus. Tapi ada yang enggak sih, Pak? Gimana tuh? Ada yang enggak? Ada orang yang dia enggak dia takut untuk bermimpi. Oh, ada. Dulu orang banyak. Anak-anak dia masih dalam comfort zone. Comfort zone. Benar. Comfort zone. Gimana? Sebenarnya dia nggak comfort banget sih. Oke. Ya, cuma dia takut aja bermimpi. Ya, karena mungkin ada self trauma ya. Aku pikir teman-teman yang takut bermimpi itu punya self trauma. Atau punya bahasanya itu ini Pak, punya keyakinan, self belief yang mungkin terpengaruh dari environment, lingkungan, atau dari figur yang dia punya, bapak, ibu atau abang, kakak gitu kan. Itu juga mempengaruhi bagaimana dia punya pola pikir. Ya. Orang-orang yang takut bermimpi, takut punya, jangan mimpi-mimpi banget lah, nanti kalau nggak tercapai sakit gitu. Padahal mimpi setinggi-tingginya bebas, gratis Pak. Gratis. Mimpi gratis. Iya, kita nggak tahu kapan dijawab. Bahkan, betul, kita nggak tahu mimpi dari wishlist kita itu yang mana yang akan terwujud itu kita nggak tahu juga gitu. Dan nggak semuanya terwujud lah, emang lu Tuhan gitu, nggak mungkin. Pasti juga Allah seleksi lah, Tuhan menyeleksi nih, mana yang layak dikasih kita. Tapi jangan cuma mimpi doang, tapi nggak ngerjain. Banyaknya orang gitu. Iya, kayak jempol. Jadi ada 3 level tuh. Ada yang takut bermimpi, ada yang bermimpi tapi nggak melakukan, cuma mimpi doang. Ada yang mimpi jadi baru ngelakuin gitu. Jadi dia mimpi dan dia mencoba mewujudkan mimpinya. Padahal apa yang kita ucapin itu sebuah doa ya. Benar. Dulu Pak, kalau boleh cerita, aku ikut pengajian ya. Pengajian, pengen jadi lebih baik. Pen and pleasure lah. Karena target aku waktu itu sebelum aku nikah, aku harus sudah punya hafalan Quran. Nah, kan, as a Muslim lah ya. Supaya aku nanti ngajarin anakku, aku paham agama. Nah, betul-betul jadi imam terbaik. Ya wes, aku belajar agama. Waktu itu kita belajar agama, kalau di Baru kan di Masjid Rawdatul Jannah gitu kan. Belajar Al-Quran Pak. Jadi ternyata Al-Quran kita tuh, cara pengucapannya, makhrajul hurufnya, itu kita nggak belajar. Dulu kan belajar cuma Iqra. Ya. Nah, sekarang tuh ada namanya ilmunya tahsin. Tahsin itu bahasa Arab, artinya memperbaiki atau membaguskan, memperindah lah. Gitu. Jadi bacaan Quran yang tadinya biasa-biasa aja jadi indah, enak didengar dan sesuai pelafalannya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan gitu kan. Jadi aku ikuti itu. Jadi ada kelompok kecil Pak. Di masjid itu ada kelompok kecil, ada 15 orang. Di kelompok itu terbagi lagi orang-orangnya. Waktu itu ditanya kan, aku iseng kayak ngelakuin riset pribadi gitu lah. Aku tanya orang, kenapa kamu belajar Al-Quran? Aku tanya sama orang-orang. Mostly rata-rata mereka jawab ya karena pengen jadi imam. Aku tanya finish line-nya, apa sih tujuan kalian baca Quran? Aku tanya satu-satu.
Dan yang bilang ini, aku pengen jadi hafiz Quran. Hafal 30 juz? Ya pengennya gitu. Sekarang berapa? Ya sekarang paling 1 juz, 1,5 juz gitu. Yang jawab pengen jadi hafiz Quran atau pengen punya hafalan Quran banyak, itu ibaratnya dari 15 orang itu cuma 3 orang lah Pak. Termasuk aku salah satunya. Aku pengen jadi hafiz Quran gitu. Sisanya, itu kalau ditanya, kenapa baca Quran? Ya pengen bagus aja sih gitu. Pengen bagus apa dulu? Tidak highly motivate gitu. Oh, Jadi oke, dia biasa motivasinya cuma aja. biasa aja. Iya, iya. Ya pengen ini aja sih gitu. Terus Bapak pengen hafal Quran? Abang pengen hafal Quran? Enggak lah. Oh iya boro-boro hafal hafal 30 juz. Juz 30 aja jadilah. Iya. Kata dia gitu. Berapa tahun yang lalu tuh? 2016. Sekitar 9 tahun yang lalu. Oh gitu. Oke. Mostly rata-rata mereka sekitar 9 tahun yang lalu bilang hafal juz 30 jadilah. Iya. Dulu kan aku belum sadar tuh, aim mereka terlalu rendah. Rendah, betul. Sekarang Pak, tahun 2024, dengan izin Allah, aku kemarin umroh. Alhamdulillah. Aku umroh, aku ketemu Pak sama orang yang dulu aku belajar tahsin itu. Di Madinah. Ternyata dia kampus di situ. Dia kuliah di Madinah dan dia udah hafiz Quran 30 juz. Orang yang aku tanya pengen hafiz. Nah, di level sekarang, di tahun 2004 gitu ya, ya alhamdulillah aku udah punya hafalan juga, lebih dari 2-3 juz lah, lebih dari 3 juz, alhamdulillah. Si Fulan itu udah hampir 30 juz, udah selesai dia. Di Madinah soalnya. Di Madinah lagi ya kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Nah, sisanya yang bilang dulu, saya pengen hafal juz 30 jadilah. Sekarang Pak, nggak hafal juz 30 Pak. Ya karena itu tadi. Aim-nya terlalu rendah. Betul. Makanya kita aim-nya harus tinggi supaya jatuhnya nggak terlalu jauh banget gitu kan. Itu malah lebih down banget Itu jatuhnya. dia makanya seolah-olah hidupnya tidak bermakna kan. Betul. Kenapa takut bermimpi gitu kan? Betul. Kan halal. Enggak halal. Enggak ada salahnya ada larangan kan bermimpi dalam agama setinggi-tinggi selagi gitu. tidak melanggar syariat gitu kan. Betul. Kalau dibilang, "Oh, aku nanti pengen hafal Quran 30 juz sama aku bikin satu Al-Qur'an baru." Nah, ini kan udah melanggar syariat nih, gila ini gitu kan. Pokoknya ya bermimpi itu boleh selagi itu halal. Iya. Dan bermimpi aja. Banyak orang yang takut bermimpi. Anak-anak muda tuh. Iya. Betul, saya juga punya karyawan. Oh gimana ya? Yang selalu saya adjust buat dia menjadi seseorang yang lebih. Oke. Lu harus bisa kayak gue. Kalau bisa lu lebih lah. Lebih seharusnya Yalah. gitu. Kalau saya masih bisa diberi waktu diputar waktu kembali, saya pengen lebih early lagi berbisnis dan ingin lebih bermimpi lagi. Ya, kalau boleh kan. Kalau boleh. Tapi kan udah jalan. Tapi kita memotivasi mereka buat masa mau gini-gini terus sih. Yeah. Emang nggak mau punya penghasilan yang gimana. Caranya tadi kan, self-development tadi. Self-development. Belajar self-development, aim-nya tinggi. Betul. Maksudnya targetnya tinggi gitu. Sehingga ketika jatuh, ketika nggak tercapai, at least kita udah hampir sampai finish line. Betul. At least kita udah lebih tinggi daripada mereka yang lain gitu kan. Orang hidup normal itu berapa sih di Pekanbaru lah ya. Kalau dibilang orang kaya, kalau punya duit berapa? Apa kalau kau punya mobil? Apa kalau kau punya bisnis yang udah jadi autopilot, udah passive income? Ini kan variabelnya banyak sekali. Tapi kita sepakat bahwasanya variabel orang yang hidupnya enak ketika dia ada tidak susah. Betul. Tidak minjem sana sini, ketika dia ingin dia ada, ketika dia nggak pengen dia juga biasa aja. Ketika dia butuh dia nggak nanya orang, nggak nyusahin orang, kan itu udah hidup enak banget tuh. Betul. Ketika dia pengen makan A dia nggak mikir-mikir, ya udah gue pengen makan steak. Ketika dia pengen ke Jakarta liburan, ya dia ada, tinggal jalan cabut gitu. Ya. Variabelnya banyak sekali, tapi kita sepakat orang yang hidupnya bahagia, senang, financial free. Iya. Itu pada hakikatnya memang seperti itu laki-laki sih. Ya kan? Benar sih. Bebas, time, waktu, uang juga bebas, nggak terlalu sulit gitu kan. Nggak punya outstanding ya, nggak punya utang lah. Utang boleh mungkin ya, untuk hal tertentu dalam bisnis ya kita boleh ngutang. Tapi kalau untuk hal pribadi, untuk gaya hidup ya jangan ngutang lah. Jangan deh. Kalau lu misalkan mau beli barang itu gajinya masih pas-pasan untuk beli barang di 2 kali lipat dari gaji, kayaknya jangan dulu deh. Gitu kan. Pertanyaan gini Pak, gimana? Siapa yang mau Anda cari perhatiannya dengan barang itu? Pada hakikatnya nanti ketika kita udah pelajari self development, kebahagiaan itu datang dari dari diri sendiri, bukan dari apa yang orang lihat tentang kita. Gue bahagia kalau gue udah ngasih manfaat buat orang banyak. Kalau aku gitu kan. Kalau orang lain, gue bahagia ketika orang lain people impress to me. Gue pakai sepatu branded, gue pakai baju keren, pakai topi keren. Jadi this is me. Ini aku. Itu pola yang salah. Nah, itu pola yang salah. Karena pengakuan. Betul, pengakuan. Padahal
validasi. Pengen validasi. Itu otomatis kalau kita memang bernilai menjadi someone high value people gitu. Iya, kita pakai baju polos aja orang Udah tahu dari omongan kita kan. benar. Oh, pas dia ngomong, oke, mungkin ketika ngeliat first impression biasa aja gitu. Tapi ketika ajak ngomong, waduh ini daging juga ini orang. Berarti dia valuable nih, bernilai. Ya. Tapi percuma kalau orang punya pakai jas keren gitu ya. Terus sepatunya branded ya kan, terus pakai parfumnya LV, sepatunya Zara apa segala macem gitu. Diajak ngomong, Nggak ada. lu beli sepatu lu di mana gitu. Nggak penting kan. Judul rupanya. Yuk, judul. BA judul ya. Kamboja dari BA Kamboja. Lagi hits banget. Lagi hits soalnya. Kerjanya di mana Kamboja, Pak? Lagi banyak soalnya. BA judul ya. Judul. Astagfirullah. Menarik Oke, sih. oke. Itu tentang comfort zone ya. Comfort zone. Comfort zone. Ya kadang juga bingung sebenarnya di zaman sekarang ya, terutama kenapa mereka tidak memiliki daya juang yang lebih tinggi lagi terhadap mengejar sesuatu. Ambisi. Ambisi. Tidak ambisius. Tidak ambisius dan pengen hidupnya seperti itu aja. Kayaknya ambisius itu sesuatu yang hina, Pak. Sesuatu yang salah gitu. Salah. Ya? Apakah itu ditakdirkan orang-orang seperti itu? Apa gimana? Tahu, aku nggak tahu juga. Tapi aku melihat orang-orang yang tidak punya ambisi, tidak ambisius ya. Oke, Orang pasti punya ambisi dong. Tapi ada yang ambisinya tuh ambisius gitu. Memang Ambisius jangan negatif ya? Iya, ambisius positif dong. ya. Ambisius positif dalam artian ya kayak tadi kan hafal Quran, punya duit banyak sehingga dia bisa sedekah brutal gitu. Sedekah brutal. Bisa ibadah brutal gitu ya. Sedekah sini sana sini ya. Ya itu butuh motor. Ambisi itu jadi motornya, salah satu motornya. Oke. Tapi kalau kita nggak punya ambisi, ya hidup ngalir aja lah, bro. Ya. Template aja ya. Iya. Bangun tidur. Ya, bangun tidur, terus kerja, terus interaksi di kantor. Ini juga bisa jadi bahasa nih. Mostly orang bilang bahwasanya gue kerja nih, berkarir. Dia punya karir kerja di suatu hal. Udah berapa tahun kerja? Betul. 5 tahun katanya. Pertanyaannya, apakah 5 tahun dia benar-benar bekerja? Atau cuman sekedar Atau dia sebenarnya kerjanya cuma 2 tahun. 3 tahunnya ngulangin kerjaan 2 tahun. Jadi kayak ngikutin template tadi. Jadi dia benar-benar alive-nya cuma di 2 tahun pertama gitu. Highly motivated, mungkin dia punya inisiatif yang tinggi di awal-awal bekerja. Tapi kenapa karirnya stuck? Ya dia tidak ambisi pertama. Nggak ada ambisinya nih. Lu mau sampai mana sih finish line-nya? Lu mau jadi manajer nggak sih? Oh enggak, kayak gini aja lah bro, nyaman aja sih kayak gini, ya kan? Comfort zone-nya ya kan? Comfort zone-nya kecil. Sementara kemarin kita obrolin, comfort zone, kalau mau luas ya. Kalau mau cepat bertumbuh, itu kita harus memperluas comfort zone. Caranya, tahapannya ada. Ada tahapan comfort zone. Comfort zone itu kan kita nyaman ya? Nyaman, benar. Udah punya slip gaji nih. Misalkan. Tiap bulan gue dapat slip gaji segini nih. Nah, itu comfort zone kan? Gue mau kerja, make something new di kantor, mencapai suatu hal di kantor atau enggak, gue tetap dapat segini sih, biasa aja sih, aman sih. Gitu. Ya udah, itu comfort zone. Hidupnya rutinitasnya kayak gitu-gitu terus, sehingga dia orang yang berada di comfort zone itu biasanya nggak mau, takut perubahan. Dan dia takut posisinya tergantikan. Dan takut menghadapi masalah baru. Nggak mau dia, menghindari masalah. Tipikalnya kalau orang lain bisa, kenapa harus gue? Kalau di kantor kayak gitu tuh. Kalau orang lain bisa, kenapa harus? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu. Nah, kalau kita mau bertumbuh menjadi orang yang bagus, ya, ini ada fase namanya fear zone. Zona ketakutan. Karena orang kalau mau berubah, dia pasti takut kan? Aduh, karena dia deal with something new and different gitu. Challenge-nya baru. Gue harus keluar dari zona nyaman. Kan gitu bahasanya kan, keluar dari zona nyaman. Keluar suatu hal yang baru, ketemu orang-orang baru, itu nggak suka mereka. Lack of self-confidence mereka. Mereka tuh sangat tidak confident untuk keluar. Siap nggak bertarung dengan ketidakpastian? Kan gitu tuh. Kalau orang-orang yang keluar dari comfort zone kan gitu. Memang semua hidup ini tidak ada yang pasti. Mana ada yang pasti di hidup ini. Yang ada kita mencoba membuat suatu hal yang tidak pasti menjadi possibility pasti jadi tinggi. Kan gitu. Nah, jadi setelah fear zone, kalau berhasil melewati fear zone, baru kita melewati namanya learn zone. Zona belajar. Zona belajar kita udah mulai sadar bahwasanya suatu hal harus aku pelajari. Beradaptasi lagi gitu. Baru namanya growth zone. Kalau growth zone itu kan level tertinggi ya. Orang yang udah berada di growth zone itu dia
selalu mencari orang baru, selalu mencari project baru, selalu mencari skill baru yang Itu orang harus yang memiliki ambisius growth ya. zone. Memiliki apa? Ambisius ya. Ambisius. Karena dia selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik. Nah, ketika orang present, hadir di growth zone, Oke. insya Allah comfort zone-nya besar. Mhm. Comfort zone-nya makin besar. Itu tak terbatas ya. Unlimited, bro. Limited ya. Unlimited. Tergantung orang itu mau kemana larinya. Kita kalau tanya orang yang kayak Mark Zuckerberg nih, itu setiap tahun, ketika dia mencapai suatu hal, kita tanya mimpinya apa, pasti beda-beda terus. Oke. Ultimate destiny pasti berubah. Ketika udah sampai achieve, pasti dia punya lagi. That's what makes him stay alive. Itu yang membuat dia tetap bertumbuh. Kenapa? Dia aiming terus. Ketika dia berhasil nih, oke, gue sekarang kayak aku nih. Aku dulu jujur ngerokok, Bang. Oke. Aku ngerokok. Tahun 2015 aku berhenti ngerokok. Alhamdulillah. Ketika berhasil berhenti ngerokok, apakah aku udah ngerasa menjadi orang yang sehat banget? Belum lah. Belum. Nggak akan puas kita. Betul, betul. Aku harus punya badan yang Badan bagus, nih. Atau aku minimal hobi lari nih. Hobi lari. Bisa menyelesaikan half atau full marathon. Full marathon, waduh. Dalam hidup ini, at least sekali lah. Itu wishlist kita ke depan ya? Ya insya Allah, bareng ya. Oke, Bareng kita ya, full marathon ya. Boleh, Full marathon boleh. Atau pertama setengah dulu ya, Boleh, half boleh. marathon. Jadi nanti setelah tercapai wishlist itu, kita manusia nggak akan pernah puas. Benar. Dan memang seperti itu, nggak boleh puas. Oke. Nggak boleh puas. Kenapa? Menarik. Nggak boleh. Kita harus, namanya hidup kan. Ketika kita gampang puas, makanya ada bahasanya stay hungry. Kalau bahasa orang-orang bule itu kan stay hungry, tetaplah lapar gitu kan. Tetaplah rakus gitu. Kalau dalam artian bagus, ini baik. Contohnya, biasa Tidak pernah puasnya dalam arti apa? dalam arti baik. Oke, Contohnya, baik. Contoh. abang biasa nyumbang sedekah. Kalau kita di Islam kan ada sedekah ya. Sedekah nyumbang-nyumbang biasa berapa? Misalnya sekali nyumbang biasanya dulu 100.000. Sekarang, alhamdulillah dengan kondisi finansial yang baik, abang bisa nyumbang dengan gampangnya 1 juta. Gue nyumbang lah 1 juta ke masjid A. Gue nyumbang lah 500.000, masih makan situ. Gue nyumbang lah 300.000. Sekarang enak. Apakah abang nyaman dengan hal ini? Abang bilang, alhamdulillah aku udah bisa nyumbang. Harusnya nggak bisa. Gue harus nyumbang minimal 10 juta nih. Oke. Kayak gimana nanti udah sampai 10 juta, aku harus nyumbang lagi. Gue harus nyumbang 1 miliar. Sampai kayak gitu. Jadi kita nggak pernah puas. Itu manusia nggak pernah puas. Tapi kalau kita merasa puas, ya stop biasanya. Udah turun gairahnya. Oke. Sama kayak di bisnis kan. Betul. Abang jalanin pilar sekarang. Iya. Pilar yang dulunya kita ngomongin kan, dulunya dengan nama Sans ngasih 4 tahun yang lalu. Waduh. Masa lalu. Iya masa lalu. Iya sih. Omsetnya per hari cuma 500.000. Sekarang di pilar bisa sampai 20-30 juta gitu kan. Alhamdulillah. Per hari loh. Ini berapa kali tumbuhnya? Apakah abang puas? Belum lah. Pengen buka 5 lagi. Itu kan? 10 lagi. Kalau bisa 30 juta jadi 30 miliar gitu. Amin. Itu yang buat abang tetap belajar dan bertumbuh. Oke. Kalau abang bilang, oke, aku udah puas sekarang waktunya menunggu kematian. Nggak mungkin kan? Oke. Masih muda lagi. Masih muda lagi, masih banyak lah kesempatan gitu kan. Makanya orang tua cenderung ketika umur fase 50-60, gairah berbisnisnya tuh menurun. Sehingga yang harus dipikirkan mereka adalah legacy. Oke. Aku harus turunkan hal ini ke Yang anak-anakku. meninggalkan. Betul. Anaknya dia juga harus cari siapa di antara anaknya yang paling bernafsu, yang paling ambisi. Menarik. Itu bakalan mungkin kita bahas juga itu. Next tuh insya Allah kita bahas. Insyaallah. Ya. Tapi ambisi itu membuat orang jadi tetap bertumbuh. Tapi dalam arti konteksnya baik ya. Baik. Ambisi sebenarnya baik kan. Yang nggak baik itu sebenarnya bukan ambisi apa ya? Yang ambisius obsesi. Obsesi yang nggak baik gitu kan. Obsesi itu yang nggak baik. Kalau ambisi itu bagus sebenarnya. Tinggal dikemas aja. Tinggal dia bisa mencari nggak tools-tools yang lain yang bisa mendukung ambisinya itu agar terwujud. Tapi kalau obsesi itu feels. Seringkali obsesi itu kan dia mengelabui. Betul. Fake it until you make it, kata bahasa gitu kan. Mengelabui. Obsesi menjadi seorang artis gitu kan. Nah, itu obsesi. Tapi kalau ambisi menurut aku sih emas lah, harus ya. Kalau kalian masih muda, kalian harus punya ambisi lah. Apalagi seorang laki-laki yang Laki-laki bakalan wajib kedepannya menjadi suami jadi kepala bapak. keluarga, jadi bapak, tulang wajib. punggung keluarga, wajib berambisi sih. Wajib punya ambisi lah. Wajib kayak punya dream rumah, Wajib. punya goals. Wajib tuh bang. Kalau nggak ada itu kita nggak akan bergairah menjalani hidup. Benar. Orang-orang yang males pengen bunuh diri, itu biasanya mereka udah kehilangan ambisi. Kayak di Jepang tuh, bunuh diri banyak gitu. Banyak. Bahkan di Indonesia sekarang udah mulai banyak nih anak muda baru SMA, SMP udah bunuh diri.
gara-gara cinta. Aduh, boleh. Cinta itu bukan ambisi bro, itu obsesi. Obsesi dicintai gitu kan. Iya. Padahal enggak. Cinta apa nafsu? Aduh, itu kayaknya anak muda. Cinta yang salah gitu. Cinta yang salah. Cinta yang salah. Ada cinta yang benar gitu kan. Cinta yang salah gitu. Cinta yang benar membangkitkan kita, menjadi healing kita, menjadi bahan bakar kita untuk bertumbuh. Cinta yang benar. Cinta yang salah melemahkan. Dalam ya. Dalam banget. Makanya cinta sebelum halal, kalau kita nih muslim ya, Oke. biasanya melemahkan. Melemahkan ya. Jadi bucin, Aduh. duit habis tuh buat pacaran tuh, ya kan, jajanin pacar, beliin. Karena cintanya cinta yang nggak benar, tidak diridhoi sama Tuhan, dihancurin Pak. Makanya banyakin dulu Pak. Hah? Banyakin dulu. Banyakin duit dulu, terus baru cintanya, proposal cintanya sama Tuhan. Oke, siap. Jangan sama hatinya langsung, itu curi star kita, melangkahi Tuhan kita. Siap. Menarik, obrolan tentang comfort zone dan apa namanya self development. Mungkin ada pertanyaan sih sebenarnya dari pembahasan dua topik yang kita bahas tadi. Gimana, Mungkin Pak? aku mau bahas ketika kita sudah achieve ya. Oke. Maksudnya pasti kita memikirkan beberapa tahun ke depan ya. Oke. Mungkin kita sebagai orang manajemen pasti kita pengen financial freedom dong. Wis, Waduh. financial freedom. Menurut Bapak gimana tuh di usia yang sekarang financial freedom idealnya, pendapatan ideal atau Usia sekarang, Untuk- sekarang iya. berapa sih Pak? Oh berapa sih? saya 30. 30. Beda setahun Pak. Beda setahun. Aku udah 9 masih. Waduh, udah. Enggak sih. Udah banyak duit lagi lo. Duitnya agak banyak dikit. Pengennya di financial freedom di usia berapa sih? Kalau aku nargetin sih financial freedom di 40. 40 ya. 40. Idealnya gimana? Ideal. Dan perhitungannya seperti apa kalau bisa di-spill Financial freedom. financial freedomnya pribadi? Financial freedom ini kan artinya bebas finansial Pak ya. Bebas finansial. Bebas finansial. Kalau menurut aku nih, bebas finansial itu adalah ketika aku mau suatu hal aku nggak mikir, aku mau nyumbang juga nggak mikir, aku mau pergi terbang nggak mikir, ya ada duitnya. Oke. Ya. Dan apa namanya? Aku tidak punya utang. Oke. Itu financial freedom menurut aku. Dan aku punya aset at least Idealnya. idealnya ya. Oke. Di umur 40 tahun Di umur 40 tahun aku minimal nggak tahu ya, aku pengen punya aset tuh aset ya, aset yang berbentuk uang atau berbentuk properti gitu ya. investasi dan Ya, minimal di 100 miliar lah. per tahun. Aset ya, Aset, aset yang oh, diam. aset, oke, siap. Minimal 100 miliar lah, minimal ya. Minimal. Tapi kalau masukkan income ya kalau bisa 1 M sebulan lah. 1 M Financial freedom tuh, Self freedom ya. 1 M sebulan ya. 1 M sebulan. Masya Allah. Kalau 1 M setahun juga lumayan financial freedom sih. Hmm. Cuma Pak, banyak orang Oke. ketika mereka finansialnya bagus nih, income-nya bagus gede, lifestyle juga gede. Nah ini yang menunda financial freedom. Oke. Karena lifestyle-nya gede. Mereka ini ya, apa namanya? Tertrigger dengan penghasilan yang cukup tinggi, Nah, itu terus dia. dengan gaya hidup Gaya hidup yang tinggi. tinggi. Padahal penghasilan tinggi, gaya hidup bisa santai aja. bisa. Bisa banget. Bisa banget ya. Let's say sekarang lah, anak muda sekarang, ya di Pekanbaru terutama. Income berapa sih yang dikatakan kau bisa jadi cukup gitu ya? Paling di Pekanbaru berapa ya? Kalau masih single mungkin 5 juta cukup ya? Cukup. Banget lah, 5 juta itu bisa nabung-nabung. Aku dengar dari beberapa karyawan-karyawan barbershop gitu kan, aku dengar tuh. Sering gue tanya, lagi Pak Barber, aku tanya, gaji lu berapa bro? Gimana kehidupan lu di Pekanbaru? Wah enak banget. Berarti 5 juta cukup banget. Tapi nanti ketika berumah tangga, ya nggak cukup dong. Pasti dia punya anak, punya istri. Tapi ada juga orang yang 5 juta cukup anak istri Pak. Sebulan. Cukup. Karena hidupnya nggak banyak gaya. Nggak banyak gaya, terus dia dari mudanya mungkin sudah menabung. Sudah nabung, Yes. sudah bisa hidup biasa, Yes. nggak terbiasa jajan di luar. Benar. Kalau kita kan biasa jajan ya, makan jajan, makan kopi sehari 1. ya kan? Minum kopi sih harus sih. Ya, makanya itu relatif. 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 Kalau orang bilang financial freedom, kalau menurut aku financial freedom adalah ketika kita mau tidak perlu mikir, ketika kita mau nyumbang nggak mikir lagi, ketika mau terbang nggak mikir lagi, dan nggak punya utang. Menurut aku itu financial freedom sih. Oke. Menurut Freedom definisi banget Bapak tuh. seperti itu ya, financial freedom. Kalau di Pekanbaru ya balik lagi ke orang-orang. Ada orang yang gajinya 100 juta per bulan, Pak. Nggak cukup. Jakarta. Jakarta nggak cukup. Lifestyle luar biasa. Lifestyle-nya mobil Ferrari. Utang banyak. bensinnya sehari 2 juta. Belum pajaknya ya. Belum pajaknya. Aduh, menarik.
Pembahasan kita kali ini sangat menarik, Iya. Bapak Salman. Financial freedom. Seru banget ya. Berbagai macam hal yang kita obrolin tadi, dan ada beberapa orang yang memiliki masalah atau upaya memperbaiki taraf hidup. Kira-kira gimana cara untuk ideal memulainya ya? Memulai apa bang? Perubahan hidup. Upaya memperbaiki taraf hidup. Buat teman-teman yang masih muda ya. Oke. Ya mungkin ada yang seumuran aku, ada yang mungkin di bawah aku, atau mungkin di atas aku. Pertama yang harus sadari adalah tidak ada kata terlambat. Yang kedua, perubahan itu nggak ada yang nyaman. Yes. Ketika kita berubah menjadi lebih serius dalam kehidupan kita, itu biasanya teman-teman terdekat bilang lu nggak asik bro. Karena kita jadi nggak asik, jadi nggak gampang dibawa ke tongkrongan. Benar. Kita lebih sering sendiri mungkin, karena sering evaluasi kan. Itu relate. Iya nggak sih? Relate nggak sih? Kita nggak asik sih, nggak asik. Lu nggak asik, nggak mau diajak ini lagi. Nggak mau diajak having fun lagi. Iya. Teman-teman ngajak staycation keluar, kita udah mulai nggak mau. Tapi tanpa disadari, dengan kita mengkurasi atau kita dengan merubah diri kita tadi, kita tahu yang mana teman, yang mana ini kan jadinya. Kalau aku bang jujur ya, aku nggak terlalu peduli mana orang bilang dia beneran teman, nggak. Aku nggak terlalu peduli. Karena aku udah setting diri aku, nggak terlalu bergantung sama teman. Kalau dia bahagia berteman sama aku, iya. Aku kalau dia sakit hati sama aku minta maaf. Iya. Tapi kalau aku dibilang nggak bisa berteman kalau nggak ada dia, aku nggak setuju. Jadi aku udah mulai kayak gimana ya? Bukan ya tadi self independence. Jadi kayak prinsip ya. Iya kayak udah nggak mau bergantung sama orang lain aja gitu. Kalau aku ya. Oke. Ya kalau sama teman kita butuh teman pasti. Betul. Butuh banget. Kita butuh teman untuk berinteraksi ya, untuk menambah insight baru. Ya. Kita pasti butuh teman. Tapi kayak orang bilang nih, kayak kita kan naik gunung kemarin ya, Bang. Kayak di gunung kita akan tahu orang itu gimana gitu. Ternyata aku nggak terlalu peduli. Karena di gunung aku peduli sama diri aku sendiri. Betul. Aku melawan diri aku sendiri. Betul. Masalah orang lain punya sifat buruk, dia manusia juga bro. Manusia, betul. Dia manusia juga, wajar dia punya keburukan. Cuma itu kan cuma jadi screening kita, bahwasanya oh dia kayak gitu orangnya. Cuma sekedar cukup tahu aja. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak building sendiri, apa namanya, list sendiri lah. Oh Bang Putra orangnya kayak gini, Bang Putra nggak suka kalau kayak gini. Nggak untuk diumbar. Betul. Buat nyuruh teman lain untuk nggak suka sama orang lain, nggak. Karena banyak kan orang gitu kan. Betul. Wah dia di gunung nggak asik tuh orangnya. Ya, bodoh amat bro. Iya, karena pada dasarnya kalau naik gunung orang punya tujuan masing-masing, ada yang ke puncak. Apaan sih? Zaman sekarang masih ngomongin orang, gitu kan? Ngomongin diri sendiri aja gitu. Ya kita kayak gitu orangnya ya, wajar lah. Orang dia manusia juga kok. Gitu. Jadi idealnya untuk memperbaiki taraf hidup, fokus ke diri sendiri. Fokus ke diri sendiri. Aiming yang tinggi. Lakukan apapun yang pengen kita lakukan. Yang positif ya. Positif. Kalau dulu aku ilmu gini bang. Oke, coba. Aku baca buku. Ada salah satu buku yang menurut aku menjadi perubahan besar juga untuk diri aku. Nanti lah aku spill bukunya ya. Boleh. Tapi di buku ini diajarin bahwasanya dalam hidup itu kita harus punya skill observasi. Observasi apa? Ngelakuin suatu hal. Ada kita ngelakuin suatu hal tapi nggak penting. Contohnya. Contohnya. Kasih spill satu contoh. Iya. Kita kan punya otak ya, menganalisa. Kalau aku ngelakuin, kita dihadapi misalnya dengan 3 pilihan. 3 pilihan sama-sama nggak enak nih, tiga pilihan ini. Tapi kita kan punya analisa ya, pribadi. Dari pilihan ini, yang mana yang mengajak atau memperdekat aku dengan goals aku? Oke. Analisa. Sudah 3 pilihan nih, aku punya bisnis nih kan. Dulu aku punya bisnis ayam geprek awalnya sebelum masuk ke rumah sakit banget. Bubur. Bubur belum bang, bubur baru-baru ini. Ayam geprek aku dulu 2 cabang, sempat 2 cabang. Dulu tuh aku mikir gini, kalau aku mau cepat sampai goals aku, kan kita pengen goals kaya, pengen terbang terus ke luar negeri, pengen terbang keluar ke Indonesia, kan gitu tuh, goalsnya gitu, pengen umroh, pengen haji, pengen punya rumah, pengen punya istri, punya anak. Dari apa yang aku lakukan sekarang yang ada di depan mata, ayam geprek, ada rumah sakit, yang paling possible atau paling cepat untuk mengajak aku terbang ke situ, rumah sakit. Future. Di future. Tapi gue nggak punya skill nih rumah sakit, gue bukan dokter. Apa sih yang bisa membuat aku menjadi bermakna di rumah sakit? Ya pelajari bisnis, pelajari corporate business management gitu kan. Ya pelajari. Ya udah aku pelajari itu. Tadi gue bilang skill observasi dan analisa. Jadi kita jadi tahu nih mana yang penting gue lakuin, mana yang nggak penting.
Observasi ya. Iya, makanya nongkrong sama temen penting nggak? Penting. Penting. Oke, biar nambah insight. Betul. Tapi ketika kita menghadapi pilihan nongkrong sama temen, apakah mempercepat langkah kita menjadi lebih sukses? Tidak. Nggak juga sih. Betul. Ya dibatasi aja nongkrongnya. Yang tadinya mungkin sebulan bisa 10 kali, jadi sebulan sekali. Lebih fokus ke sendiri. Betul. Atau lebih fokus ganti circle yang baik. Oke. Circle ini bisa menunjang aku jadi bagus nggak? Circle ini, jadi kayak balik lagi ujung-ujungnya kita jadi selfish kan? Betul. Jadi kelihatannya tuh kayak egois, mikirin diri sendiri. Padahal ya, tidak. that's life bro. Padahal kita sebenarnya harus mencintai diri kita sendiri dulu. Wajib. Sebelum mencintai orang lain. Iya. Kalau as a Muslim cintai Rasul dulu. Rasul dulu ya. Baru para sahabat. Ada. Baru diri sendiri. Saya mendapat ingin Oke, menarik. Mungkin upaya untuk memperbaiki taraf hidup itu lebih ke diri sendiri lagi ya. Diri sendiri, self development. Self development lagi juga ya. Nggak ada orang yang bisa berubah, bisa jadi hidup lebih baik itu gara-gara orang. Enggak, no. Masa kita harus nyari orang kaya dulu biar bisa kita porotin? Enggak kan? Cewek juga bang. Nih, mohon maaf ya buat para perempuan nih. Perempuan untuk jadi cepat kaya, apakah mencari suami kaya, PR-nya, atau memperbaiki diri menjadi perempuan yang bernilai sehingga orang-orang yang mungkin orang-orang suami-suami yang calon suami yang kaya, laki-laki yang berduit dan pintar, mapan, mendekat. Oke. Atau kalian langsung cari? Enggak kan? Kalian pasti harus memperbaiki diri dulu, meningkatkan value diri dulu kan, baru kalian gampang orang attract dengan kalian. Laki-laki juga gitu. Jangan fokus cari cewek cantik, cari cewek ini. Enggak bro. Tingkatin value dulu. Tingkatin value diri, dikejar-kejar loh. Iya. Value diri aja tingkatin. Ya insya Allah perempuan-perempuan yang mau jadi istri kita di masa Bangun aja depan. fondasi lu dulu gitu. Insya Allah mereka yang akan mendekat gitu. Jadi kita jadi magnet. Ya. Jangan kita yang jadi hunter gitu kan. Hunter mencari ini, cari cewek. Jadi nggak habis-habis gitu kan. Terus jadi fokusnya bisa terbelah-belah aja. Jadi nggak fokus. Padahal yang paling penting dari itu semua adalah diri kita sendiri. Oke lah, menarik untuk kita bahas yang upaya memperbaiki taraf hidup tadi. Buat teman-teman yang mungkin sedang menghadapi masalah terkait yang kita bicarakan tadi, apa saran dan solusi Bang Salman bisa dibagikan? Coba. Ya tadi kan, belajar self development, Oke. aim yang tinggi, berambisi, pantaskan diri, dan Itu poinnya 3 poin aja. iya banyak 3 sih. poin ya. 3 Apa poin. tadi? Kalau 3 poin kan 3 poin. self development, Oke. aim yang tinggi, Oke. ambisius. Nah, itu buat teman-teman yang di luar Yang mau sana. berubah ya. Iya, yang mau berubah. Dan di awal-awal pasti agak berat. Oke. Ya kayak ambisi apa gitu Tapi kan. yakinlah bahwasannya kita sebagai manusia, sebagai laki-laki juga kesiapan itu tidak akan pernah siap ya kalau kita betul-betul siap. Nggak ada yang siap bang. Nggak siap. Nggak ada yang siap. Aku waktu di gunung bilang apa? Iya. We never been so ready kan. Kita tuh kayak pernah benar-benar siap. Benar. Kalau benar-benar siap tuh ya perfeksionis namanya. Nggak akan memulai sebelum siap, itu perfeksionis namanya. Tapi ketika kita sudah memulai di suatu bidang tersebut, Ya kan bisa continuous improvement. yes, Bisa berubah learning by doing, apapun lah. Ya, kita bisa belajar dari caranya. Kalau salah, perbaiki. Oke. Masalahnya kalau orang yang perfeksionis bang, kalau salah dia nggak mau perbaiki bang. Salah dia nggak mau mulai lagi. Oke. Ini kalau orang yang perfeksionis. Oke, siap. Kalau salah, sekali mulai nih, dia ngerasa udah ready nih. Wah, udah siap nih, semuanya gue persiapin. Mulai gagal, dia langsung down. Itu yang namanya obsesi. Oh, oke. Mentalnya langsung turun. Pak. Tapi kalau ambisi, we can Dia try gagal, another way. iya. Kita bisa coba cara yang lain, bro. Iya, benar. Gagal pun coba lagi. Coba lagi. Kalau Mana ada nggak yang masuk perfect? sini, masuk sana. Yoi. Mana ada yang perfect? Menarik. Oke, sebelum kita akhiri diskusi hari ini, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari follower kita di Instagram. Ada ya? Ada, Pak. Masya Allah. Jadi Kirain nggak ada. dari Bobby. Mungkin Bang Salman bisa jawab ya. Siap. Dari Bobby, Bang, gimana caranya supaya bisnis tetap sustain? Bisnis tetap sustain. Oke. Kalau menurut aku nih bang, Oke. bisnis yang bisa sustain, pertama kita harus observasi lagi kan. Bobby, dengerin tuh Bobby. Ya, Bang Oke, Bobby nih, Bang Bobby ya. Sambil ngopi dulu. Produk yang kita bikin harus produk yang eternity. Produk yang dibutuhi sepanjang masa. Jangan produk tren-trenan. Oke. Ya, kalau kenapa aku pilih rumah sakit supaya bisa ini? Orang nggak ada yang berhenti beranak, Pak. Yes. Jadi rumah sakit lah yang bisa F&B dikembangin. business juga bisa. F&B juga bisa. Orang nggak ada yang berhenti makan. Ya nggak sih? Kalau kita cuma bisnis kayak
mohon maaf ya, mungkin ada yang bisnis thrifting baju gitu. Oh, iya sih. Itu Kalau menurut aku itu nggak sustain. nggak sustain. Ya, karena someone kapanpun dia bisa ditinggalkan sama orang. Someone orang-orang yang make baju thrift biasanya mereka misalnya jadi orang kaya, beli baru, Pak. Benar. Jadi orang-orang yang punya duit banyak gitu kan, beli baru gitu, ya kan. Kalau mau bisnis sustain, kan ini bukan bisnis sustain, gitu ya. Sustain, betul. Produknya pastikan produk yang alternatif. Produk Tapi sustain ini bisa dikatakan sustain berapa tahun, Pak? sustain selamanya, Pak. Selamanya ya? Selamanya. 10 tahun. Ketika Minimal dia 10 tahun. 10 tahun itu insya Allah udah sustain tuh. Oke. Tapi kan namanya bisnis pasti ada fase decline ya. Yes. Itu kan dibutuhkan inovasi. Oke. Lu mau inovasi ganti brand juga oke. itu tergantung kita Terserah lagi. lu. Yang penting bisnis lu nggak berubah-ubah kan. Capek kan merintis. Capek, betul. Merintis capek, Pak. Effortnya, Effort mentalnya dulu, Sans. lagi. Aduh, luar biasa, Pak. Mentalnya Support system. support system gimana ya? Kacau ya mentalnya. Makanya capek merintis. Iya. Kenapa bisnis sustain? Kenapa harus bisnis yang sustain untuk hidup yang enak? Merintis capek. Capek. Kalau bisnisnya bagus, sustainable growth, Oke. libatkan orang banyak, bisnisnya produknya bermakna ya, produknya bermanfaat buat orang. Ini ada yang menarik sedikit. Mungkin next pertemuan kalau kita ada ketemu lagi nih, kita bisa bahas Benar. tentang bagaimana supaya buat bisnis itu menjadi sustain. Ini kayak perlu bahasan khusus nih. Di episode berikutnya kita akan bahas itu. Siap. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Yuda. Apakah dalam membuka bisnis baru kita harus punya dana cadangan? Cadangan. Dana cadangan. Ya. Oke. Harus sih. Ya. Buat Bang Yuda. Oh, iya. Bang Yuda. Bang Yuda dengerin Bang Yuda. Untuk mulai bisnis, yang paling penting adalah ide atau si eksekutor bisnisnya. Kalau dia punya ide yang bagus, brilian, dan dia bisa tuangkan dalam sebuah bisnis plan, menurut aku pribadi, modal itu bisa dicari dimanapun. Oke. Uang cadangan, ya nggak perlu lah, ngapain? Duit orang aja kita putar. Oke, kalau sudah tahu caranya. Kalau udah tahu Tapi ini caranya. kalau buat awam ya. Ya orang awam yang paling gampang tuh Kalau IMF. baru mulai dari nol. Baru mulai dari nol kan? Iya benar. Pernah dengar nama IMF nggak? IMF itu apa sih? Ada yang tahu IMF? Sumber modal dunia tuh IMF biasa itu. Apa tuh? International Money Federation apa gitu. Tapi IMF yang aku maksudnya adalah manfaatkan IMF tuh yang pertama I istri, M mertua, F family. Gitu. Jadi kalau mau bisnis, ya manfaatkan dulu orang terdekat. Yes, Pakai uang mereka dulu. Exactly. Ya nggak sih? Daripada minjam. Ya boro-boro lu ngajakin orang bro, keluarga lu aja nggak percaya sama lu. Masa mau langsung ngajakin orang? Benar. Anak istri dulu, family, mertua dulu ajakin. Oke. Atau family, sepupu gitu kan. Gue ada bisnis bro, ini bisnis plan-nya, gue tuangin, wah ini rencananya kayak gini, prototipenya, Harus nanti struktur jalur ya. marketingnya gini, distribusinya sini. Jelasin semuanya. Jelasin semuanya, sampai mereka yakin. Oke. Ya, modalnya berapa? Kalau mau gampang ya pecah modalnya kan. Ajak, oh ini kita modalnya minimal di sini 25 juta atau 30 juta. Ya udah pecah aja 5 juta. Biar aku yang eksekusi nanti. Jaminannya apa? Oh aku punya motor nih. Ini jaminannya. Kalau bisnis gagal motor gue yang ini. Ya terserah lah. Berarti tidak harus Tidak punya. harus punya cadangan lah, ngapain? Tapi ya Yang penting kita dulu. Libatkan kerabat terdekat. Kerabat terdekat, manfaatkan. Keluarga. PR-nya satu, kalian harus pintar. Benar. Pintar bisnis dulu. Gimana pintar bisnis kan belum pernah bisnis bang? Ya belajar aja dulu teori. Tugas kita kan meyakinkan, bukan menjanjikan. Mana ada yang bisa janji? Kalau menjanjikan duit modal pasti berkembang, ya mending ujung-ujungnya judulnya bukan memodalkan tuh, meminjamkan dana. Kalau pinjam ya balik kan. Tapi kalau memodalkan ya bisa untung bisa rugi. Itu konsekuensi bisnis. Oke. Jadi nggak ada dana cadangan, nggak perlu lah. Itu buat Yuda kurang jelas, mungkin bisa hubungin kontak bapak biar di ini ya, biar belajar langsung ya, private ya. Kebetulan beliau ini juga jadi guru privat ya. Iya. Sering ngisi-ngisi acara juga ya, Pak. Coba cek di Instagram lah. Ya, follow @salmanalfarisi ya. Ini ada pertanyaan ketiga dari Duta. Seberapa besar chance sukses untuk buka bisnis selain F&B di Pekanbaru khususnya? Pekanbaru khususnya. Basically Bang Yuda, semua bisnis itu Duta, punya Duta, chance. Bang Duta, asik Duta. Bang Duta, basically semua bisnis itu possibility tinggi gitu. Artinya semua hal itu bisa dilakuin. Ada kemungkinan suksesnya nggak? Semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Asalkan ya dijalani dengan penuh
penuh serius gitu ya, dijalani dengan cara yang benar gitu. Artinya gini, kalau aku Bang termasuk orang yang bilang bahwasanya Allah itu adil. Kita semua diberikan 24 jam yang sama. Kita semua bisa diberikan kesempatan sukses yang sama. Ya kan? Tergantung orang nyadar apa enggak. Ya kalau orang bilang bahwasanya bisnis ini bagus, bisnis ini bagus. Basically semuanya bisa bagus. Yang penting dalam bisnis itu kan 3. Gampangnya 3 hal lah. Bisnis itu inovasi sebenarnya. Inovasi itu 3. Gitu. Jadi bisnis itu yang penting bisnis kalian itu bisnis inovasi. 3 hal yang ada 3 poin ya. 3 poin yang dianggap sebuah inovasi. Pertama suatu baru atau berbeda. Different and new. Yang baru sekarang apa hits baru sekarang Kopitiam ya? Oh iya lagi. Ya, something new. Something different. Biasanya orang makan di kedai kopi biasa. Udah biasa. Tapi dulu cuma dikemas menjadi something new and different. Betul. Orang jadi lari ke situ kan? Benar. Terdistraksi. Yang kedua, dia value, bernilai. Ya, yang ketiga dia something new or different, value. Yang ketiga, dia problem solve, menyelesaikan masalah. Kalau ada 3 hal ini dalam bisnis yang mau Anda bangun, insya Allah bisnis Anda udah bisa inovasi. Ya tinggal jalanin aja, eksekusi. Menarik. Cuma seiring berjalannya waktu, harus terus inovasi. Menarik. Nggak mungkin nggak kayak gitu kan. Betul sekali. Kalau memang mau sustain lagi, bisnis sustain, itu ya harus inovasi. inovasi dan belajar terus. Pokoknya nggak ada habisnya. Nggak boleh ada habisnya. habisnya. Ada matinya bro. Mana ada orang profesor aja. Gila bro. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Muhammad Bintang. Bang Salman, gimana cara agar anak muda tertarik memulai bisnis? Karena mungkin anak muda zaman sekarang seperti yang kita bahas panjang lebar tadi, yaitu mereka mungkin lack of self confidence, yang tidak ambisius, yang takut, nggak ada modal, kayak mental nggak ada, kayak aku takut nanti bakalan bisnis aku sukses nggak ya, bisnis aku begini nggak terlalu banyak overthinking. Padahal dia belum melakukan aja juga belum gitu. Coba silakan. Gimana supaya anak muda nggak gitu ya? Ya gimana ya? Motivasi aja. Ya, aku mungkin mau ngasih satu statement. Kita juga anak muda sebenarnya. Kita anak muda kan? Kurang ajar emang Bintang. Jadi gini, Bang. Gimana supaya anak muda tuh termotivasi atau semangat untuk bikin bisnis ya? Aku kayaknya perlu ngasih disclaimer nih. Boleh. Gak ada orang, gini nih, orang terkaya di bumi nih ya, dari dulu sampai sekarang, itu nggak ada dari jalur karyawan, Bang. Orang terkaya di bumi pasti entrepreneur, ya, atau orang yang punya bisnis, atau investor saham. Dia bukan karyawan. Mungkin di awal karir dia mulai sebagai karyawan, pasti semua kita juga gitu. Aku juga udah pernah jadi karyawan ya. Benar. Tapi untuk mencapai kekayaan abadi, ya jalur yang paling possible tuh jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur apa? Konsekuensinya bisnis, mengambil mengambil resiko. Mengolah resiko. Betul. Jadi kalau abang mau kaya banget, mau jadi orang punya banyak duit, ya satu-satunya cara yang paling make sense, being entrepreneur. Menjadi entrepreneur. Itu doang. Kalau mau kaya banget ya. Bisa Pak jadi karyawan atau jadi PNS kaya, tapi kena OTT. Korupsi. Oke, tadi. Aduh, sarkas banget kayaknya ya. Jadi motivasinya apa tadi untuk memulai bisnis? Rangkumannya aja Pak. Langsung. Memulai bisnis Untuk anak muda. Caranya atau keywordnya? Keyword bisnis adalah soal mengendalikan resiko yang besar menjadi sebuah keuntungan. Karena keuntungan itu berada di balik resiko yang besar yang dikendalikan dengan benar. Jadi the higher the risk, the more the value. Itu tuh bisnis tuh. Jadi semakin besar resiko yang terkendali, semakin besar keuntungannya. Tapi semakin kecil resiko yang terkendali, semakin kecil untungnya. Ya cuma resiko kecil lah. Kayak orang jual dagang asongan, kan insya Allah belinya gampang ya. Nggak bisa dia ngambil margin gede. Benar. Dagang asongan Pak. Iya benar. Marginnya pasti cuma 1.000, sedikit, ya 20, dia ngejar quantity kan. Kalau mau gede, ya bikin high risk. Aku sering kali di kelas bisnis yang aku bikin itu, aku sering kali bilang gini Bang, ada 2 orang yang jual gorengan yang sama, jual gorengan, 2 gorengan. Satu jual di depan seberang sana, satu jual di seberang sini. Dua-duanya sama jalur crowded nih, jalur crowded. Orang yang si A, kita lihat saya bilang si A dan si B ya. Si A setiap pagi ini dagangnya sama Bang, jual di Pekanbaru apa sih? Salalawa ya. Salalawa atau gorengan gitu. Si A
karena dia nggak mau ngambil resiko, dia cuma goreng 10 biji atau 20 biji gorengan setiap paginya. Ditempel di etalasenya, diekspos tuh kelihatan. Si B, karena dia pengen menghadirkan rasa, pengen bilang bahwasanya ke orang-orang, gue jual lebih banyak nih. Dia goreng 100 gorengan setiap pagi. Oke. Gitu. Wah. Secara psikologi, resiko mana yang lebih besar? Si A atau si B? Si B, karena dia udah goreng banyak dong. Betul. Resiko gorengannya dingin lebih tinggi. Tapi secara psikologi pembeli atau konsumen, Ini fresh nih. yang mana yang mereka lihat lebih menggoda untuk dibeli? Si A atau si B? Yang tinggal 10 atau yang paling banyak? Pasti orang pilih yang paling banyak. Banyak pilihan. Yes. Ya nggak sih? Oh, aku bisa beli lebih banyak. Fresh. Oh, kenapa dia goreng banyak nih? Asumsi orang, dia berani goreng banyak karena bakal habis terus. Iya, jualannya pada Tapi kenapa orang gorengnya dikit-dikit? Krik-krik, jangkrik gitu kan? Nggak ada orang. Orang nggak mau beli. Nah, that's business. Jadi kalau kita naruh konsekuensi resiko yang lebih besar dan dapat kita kendalikan lebih baik, si B karena dia udah goreng banyak, dia terpressure untuk ngejual. Sehingga dia bikin mungkin dia ngundang temennya, dia foto gitu. Dia terpaksa untuk menjual barang yang udah kadung gue goreng nih. Udah terlanjur aku goreng nih. Aku harus jual ini lebih banyak. Sementara si A dia nggak punya tanggung jawab karena risikonya kecil. Ntar juga ada orang beli. Tunggu aja tuh. Ntar juga ada orang beli 10 gorengan ini. Tapi dia nggak mau ngambil risiko. Sementara si B dia ngambil risiko dengan menggoreng gorengan yang lebih banyak. Sehingga secara psikologi manusia beli yang mana? Pasti ke B. Lebih banyak pilihan, lebih pede kayaknya dia jual banyak. Coba kalian lihat, ya nggak sih? Kalian lihat gorengan, pasti ngeliat yang gorengan yang banyak kan? Gorengannya cuma etalasenya kecil, terus gorengannya disusun cuma 5 biji gitu. Mau beli nggak kalian? Aku yakin nggak. Pasti kalian bilang, ini nggak laku nih. Ini sisa-sisa nih. Nggak dingin nih, kayak gitu. Apa namanya gitu. Ya gitulah. Oke. Jadi bisnis soal mengendalikan resiko yang besar menjadi terkendali. Oke. Baru dapat Untuk anak untung. muda yang tertarik mulai memulai bisnis. Jadi jangan cari bisnis yang nggak ada resiko. Ini bisnis nggak ada resiko gitu. Bisnis itu jelas resiko. Entrepreneurship resiko, itu bro. jelas resiko, mengendalikan resiko. Risk taker itu makanya salah satu kewajiban kita sebagai entrepreneur harus punya sifat risk taker. Tukang ambil risiko. Betul. Karena di antara banyak orang yang tidak mau ngambil risiko, ada orang yang mau ngambil risiko dan dia dapat keuntungan besar. Kalian tahu kontraktor nggak? Kontraktor biasanya itu diadu Pak. Ini bebas lah, mau kita bilang di pemerintahan atau di swasta. Kontraktor tuh biasanya diadu. Ini ada nilai proyek 10 miliar. Siapa yang bisa ngambil nih? Oh, ada yang bilang sama saya aja Pak 10 miliar. Sama saya aja Pak 9,8. Ada yang bilang sama saya Pak 7 miliar. Iya nggak sih? Tapi kalau dia bilang 7 miliar nih, pasti dilihat dulu kan, 7 miliar nih kayak gimana, portofolio gimana. Betul. Yang bilang, oh bisa Pak sama saya 10 miliar. Tapi nggak ada porto. Tapi portonya nggak ada. Ada yang bilang sama saya Pak 9 miliar, make sense, dia bisa masuk. Dia bisa jelasin. 9 miliar dikasih duit glepok gitu. Bisa nggak dia bikin bangunan kayak gini? Ternyata dia punya supplier yang murah. Dia punya tukang yang manajemen waktu yang bagus. Dia bisa mengelola yang tadinya bangunan harus dibangun 100 hari karena dia kerja keren, 50 hari bisa terbangun, Pak. Akhirnya dia bisa saving 50 hari untuk biaya gaji karyawan tuh bisa diambil gitu. Itu bisnis. Dia mengelola resiko tadi. Menarik. Resiko menjadi keuntungan kan. Kalau nggak ada resiko ya boro-boro udah untung dari mana? Betul. Masa kita dibayar nggak ada resiko? Itu konsep Islam, Pak, sebenarnya dalam pinjam duit. Kenapa pinjam duit berbunga itu dilarang dalam Islam? Riba. Karena dia nggak punya risiko. Dalam fikih Islam yang aku pelajari, keuntungan itu berhak bagi orang yang siap mengambil risiko. Oke, keuntungan itu berhak bagi orang yang mau mengambil risiko. Kalau orang yang nggak pengen punya risiko ya nggak dapat keuntungan. Ya minjem duit aja. Betul. Aku pinjemin ke Bang Putra 10 juta, Bang Putra balikan aku 10 juta. Bang, aku pinjemin 10 juta nih, balikin 11 juta ya. Riba. Riba namanya. Nggak boleh. Dalam Islam terlarang. Bahkan dalam Injil setahu aku terlarang juga. Agama apapun. Iya, interest namanya kan. Interest itu terlarang. Terlarang, nggak boleh. Menarik. Bisnis ya yang resiko. Baru namanya bisnis. Kalau nggak ada resiko nggak bisnis. Mungkin bisa saya tambahin sedikit, mungkin boleh. mental. Dan sebenarnya yang paling penting itu dalam memulai sebuah bisnis, apalagi di usia muda, mungkin you can do it sih. Lakukan dulu sih. Ya, pasti ilmu lah. Ilmu.
ilmunya dipelajari dulu, nonton YouTube, sering-sering nonton podcast, sering-sering berkumpul dengan pelaku usaha, gali tuh informasinya mereka. Lama-lama nular insya Allah. Aku dulu juga gitu bang. Kayak di Pekanbaru nih, aku ngobrol sama teman-teman yang punya usaha nih. Mungkin let's say omsetnya udah ratusan juta per bulan. Aku akan terus mencari teman yang omsetnya di atas aku. Makanya aku sering ke Jakarta. Benar. Di Jakarta ketemu sama orang-orang yang omsetnya udah miliaran, even ratusan miliar. Mungkin bahkan next saya bakalan ikut Next ya? Bapak kayak. Cari orang baru pak. Cari orang baru ya. Cari cerita baru. Cerita baru ya. Ya, yang levelnya di atas kita sehingga nular gitu. Apa namanya? Kalau kita bahasanya tuh pola pikir ya. Yes. Circle is very important sih. Ya pola pikirnya nular. Circle pasti important lah. Oke, buat Bang Salman, kira-kira apa yang pengen Abang sampaikan buat orang-orang yang nonton di episode kali ini? Yang nonton episode ini, thank you. Oke. Ini episode pertama katanya Bang Putra ya. Iya, Apa namanya acara Bang? Liminal. Liminal. Iya. Ini episode pertama Liminal. Podcast Pekanbaru. Kayaknya mungkin bukan pertama sih ya. Bukan yang pertama. Tapi mungkin bahasan ini pertama, eksklusif ya. Kita akan ke depan, mungkin Bang Putra, kalau aku boleh saran nih, kayaknya di Liminal ini terus dikasih daging-daging nih, biar anak-anak Pekanbaru develop bang. Boleh. Karena sayang banget, Pekanbaru ini kotanya, menurut aku ya, paradise. Dari sekian banyak kota di Indonesia yang aku jalanin, aku tinggal di situ, Pekanbaru ini yang paling homeland lah. Menurut aku ya paradise banget lah. Orangnya juga santai, orangnya asik gitu ya. Kemudian berbisnis juga asik di sini. Jadi kayaknya kemiskinan nggak terlalu banyak di Pekanbaru. Iya. Kalau menurut aku kemiskinan Aman aja kayaknya. nggak ada isu kemiskinan sih di Pekanbaru. Nggak ada. Karena biasanya yang kemiskinan isu kalau teman-teman mau lihat ya pergi ke Jawa sana itu parah, miskinnya parah banget sih. Karena populasi juga. Populasi juga ekstrim. setengah Kalau di dari Pekanbaru Indonesia, kan? ya cukup lah. Kalian bisa kok jadi orang kaya di Pekanbaru insya Allah. Bisa. Asal ada niat dan Iya, mau melakukan asal itu jalannya benar gitu. aja. Jalannya benar. Jangan jadi BA judul di Kamboja. Oke, nggak kerasa ya, obrolan kita sudah sampai di penghujung Di penghujung ya. penghujung waktu. Terima kasih banyak untuk my bro Salman Aduh, thank you atas bro. insight yang sangat menarik You too. hari ini. Mungkin next kita bakalan berbincang-bincang soal banyak hal lagi. Amin. Kalau banyak Dan kesempatan. kita ada kesempatan, ada waktu dan diberi kesehatan. Ayo gas, bismillah. Bismillah. Harus sehat. Iya, Kan mau kita- half marathon. Hal maraton siap. Mau naik gunung lagi. Naik gunung lagi. Betul. Ya buat teman-teman Liminal, kalau kalian suka dengan podcast ini silakan follow Instagram kami The Pilar Media dan subscribe channel YouTube The Pilar Media dan share ke teman-teman, jangan lupa kalian. Oke, baik, mungkin itu aja. Saya Putra Sandiko. Saya Salman Al-Farisi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.